Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jana selaku moderator dari kelompok 5 pengantar bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem informasi manajemen bisnis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Gaga Satrio, Alfi Nursilmi, Hani Juliani, Ira Adinda Sri Mulyani, dan Wilda Sari. Baiklah, langsung saja materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Hani Juliani. Kepada Hani dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi manajemen. Yaitu sistem informasi manajemen atau SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli. Yang pertama menurut Bodnar dan Hopwood. Sistem informasi manajemen adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Yang kedua menurut Eljamer Hafari. Sistem informasi manajemen adalah prosedur logis dan rasional untuk melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Yang ketiga menurut Azhar Susanto adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenaan dengan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang keempat yaitu Ludwig von Bartholomä. Sistem informasi manajemen merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Selanjutnya, fungsi sistem informasi manajemen. Sistem ini sangat dibutuhkan karena memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam organisasi bisnis. Apabila tidak memiliki informasi yang tepat, maka tidak akan ada organisasi maupun bisnis yang dapat mengambil sebuah keputusan yang baik. Setiap pengambilan keputusan dari bisnis maupun organisasi harus berdasarkan informasi yang relevan dan telah terverifikasi. Jika tidak memiliki informasi yang relevan dan terverifikasi, maka bisnis yang akan dijalankan dapat mengalami kerugian yang besar dan produktivitas yang menurun. Berikut fungsi dari sistem informasi manajemen pada bisnis. Yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah sistem tentu harus berdasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Informasi tersebut haruslah mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem informasi manajemen dalam bisnis, maka pengambilan keputusan akan lebih mudah dan terstruktur dengan baik. Yang kedua, membantu dalam menemukan suatu masalah. Seperti yang telah diketahui, sistem ini akan memberikan informasi yang relevan dalam setiap aspek kegiatan. Apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada sistem informasi manajemen akan memberi solusi pada permasalahan tersebut. Yang ketiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Di dalam sistem ini juga menyimpan histori data dan menyimpan data dalam sebuah basis data, sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja bisnis dengan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Terkadang di beberapa perusahaan bisnis memiliki beberapa departemen dan menjalankan tugas masing-masing, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinasikan tiap departemen dengan baik. Sistem informasi manajemen di sini memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing departemen. Selanjutnya, tahapan proses manajemen. Proses manajemen memiliki beberapa tahapan yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan.
Proses yang pertama merupakan tahap formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Tahapan dari perencanaan memiliki persyaratan untuk menetapkan tujuan dan mengidentifikasikan metode untuk mencapai sebuah tujuan. Tahap pengendalian. Tahap yang kedua masuk ke dalam proses pengendalian, di mana setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk pada proses implementasi rencana tersebut. Peran dari manajer dan karyawan adalah memonitoring pelaksanaannya supaya berjalan dengan lancar dan semestinya. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Tahapan yang terakhir, proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. Fungsi dari manajerial berperan sebagai penghubung antara proses perencanaan dan pengendalian. Seorang manajer harus bisa membedakan antara tujuan serta metode untuk melaksanakan tujuan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu komponen sistem informasi manajemen. Yang pertama, manusia. Di dalam sebuah sistem informasi manajemen, manusia merupakan peranan yang sangat penting. Peran dari manusia sendiri adalah merancang, mengolah, mengoperasikan, membangun, dan menggunakan sistem tersebut. Sehingga informasi yang dihasilkan pada sistem informasi manajemen akan memberikan manfaat bagi manusia dan bisnis yang dijalankannya. Sumber daya manusia sangat diperlukan agar terciptanya sebuah sistem yang berjalan dengan baik dan semestinya. Selanjutnya, informasi. Sistem informasi manajemen dibuat oleh manusia untuk menghasilkan informasi dari data yang bersifat mentah sehingga menjadi data yang dapat diolah dan dapat digunakan bagi bisnis. Informasi yang berguna di sini adalah informasi yang relevan, dapat dibandingkan, memiliki akurasi tinggi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang telah memenuhi syarat di atas akan memberikan manfaat yang besar bagi manusia serta bisnis yang dijalankannya. Pengolahan data dan informasi akan lebih mudah dan teruji apabila dalam bisnis yang dikembangkan menggunakan sistem informasi manajemen yang tepat. Kedua, sistem. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem besar di mana terbentuk dari beberapa subsistem yang berbeda tugasnya, tetapi saling terhubung dan terintegrasi. Subsistem dalam sistem informasi manajemen bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyempurnakan data sehingga menghasilkan sebuah informasi. Untuk selanjutnya, organisasi manajemen. Setiap usaha dan bisnis membentuk organisasi manajemen untuk mencapai tujuan dari usaha dan bisnisnya. Fungsi dari organisasi manajemen sendiri adalah untuk mengorganisir, melaksanakan, merancangkan, dan mengontrol operasional perusahaan atau organisasi. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diambil apabila bisnis tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang pebisnis maupun pengusaha tidak dapat mengambil keputusan dengan baik apabila tidak adanya sistem informasi manajemen sebagai wadah untuk mengolah informasi. Dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan adalah menggunakan sistem informasi manajemen. Selain itu, informasi juga harus bersifat relevan dan mengandung fakta serta tidak ada unsur rekayasa. Untuk selanjutnya, jenis laporan yang dihasilkan. Pada umumnya, sistem informasi manajemen digunakan untuk menyimpan data dan membuat laporan yang akan digunakan oleh profesional bisnis sebagai analisis dan membuat keputusan. Berikut setidaknya terdapat 3 jenis laporan yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, real time. Jenis laporan yang pertama berupa real time atau dapat diartikan bahwa laporan tersebut dapat dimonitoring secara langsung. Laporan jenis ini biasanya digunakan dalam bisnis untuk melihat setiap perubahan pada informasi secara langsung serta tidak ada batasan waktu. Seperti halnya seorang kepada customer service yang memonitoring lonjakan volume panggilan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara cepat.
Dengan laporan jenis real time ini juga dapat meningkatkan produktivitas dari bisnis yang kita jalankan. Yang kedua ada ad hoc. Laporan ini hanya dibuat satu kali oleh pengguna untuk menjawab pertanyaan. Jika laporan tersebut berguna, maka Anda dapat mengubah laporan tersebut menjadi laporan yang terjadwal. Yang ketiga, dijadwalkan. Laporan yang ketiga merupakan laporan yang dibuat secara berkala. Laporan terjadwal memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk mengelola data secara berkala dari waktu ke waktu. Pemohon telah menyediakan untuk menarik dan mengatur data. Contoh dari laporan yang dijadwalkan adalah seorang distributor dapat membandingkan angka penjualan dari toko yang berbeda dan menggunakan parameter yang berbeda. Hal tersebut dapat meningkatkan keuntungan dari bisnis serta dapat memonitoring kondisi pasar bisnis dengan baik. Saya Giga Satrio dengan NIM 2009939. Saya akan menjelaskan tentang kategori manajemen informasi sistem atau MIS. Sistem informasi manajemen ini memiliki pengertian yang sangat luas, sehingga dapat dikategorikan dalam sebuah sistem. Apa saja? Di antaranya ada sebagai berikut. Yang pertama ada Business Intelligence System atau BIS. Kategori ini biasanya akan digunakan oleh perusahaan yang membuat sistem keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data, serta informasi yang berhasil dikumpulkan. Sistem ini mempunyai kesamaan dengan IS, namun hanya manajer dan eksekutif tingkat bawah saja yang menggunakan BIS. Yang kedua ada Executive Information System atau IIS yang tadi kita jelaskan. Manajemen tingkat senior yang lebih menggunakan AIS untuk membantu dalam membuat keputusan untuk mempengaruhi organisasi. Hal ini perlu dipersiapkan oleh eksekutif adalah data dengan tingkat akurasi yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk membaca data yang secara tepat dan akurat. Yang ketiga ada Customer Relation Management atau CRM. CRM menyimpan berbagai informasi mengenai pelanggan, meliputi apa saja? Meliputi penjualan, informasi kontak, peluang pendapatan yang diperoleh, departemen pemasaran, terus layanan pelanggan, bisnis analisis, ada tim penjualan, akan sering untuk menggunakan sistem ini. Yang keempat ada Salesforce Automation System atau SFA. Komponen khusus dari sistem ini mampu untuk mengautomatiskan banyak tugas yang dilakukan oleh tim atau departemen penjualan. Komponen tersebut mencakup manajemen kontak, pelacakan atau tracking, pembuatan kontak, hingga manajemen pemasaran atau order. Yang kelima ada Financial Accounting System atau FAS. Sistem kategori ini dikhususkan bagi tiap departemen yang bergerak di bidang akuntansi dan keuangan. Contoh tugas yang dilakukan adalah menghitung hutang dagang atau AP dan piutang dagang atau AR. Yang keenam ada Knowledge Management System atau KMS. Sebuah layanan pelayanan dapat memanfaatkan KMS untuk menjawab setiap pertanyaan serta memberikan solusi dari pertanyaan yang ada. Yang ketujuh ada Marketing System Information atau MKLS. Tim pemasaran atau marketing menggunakan KMLS untuk dapat melaporkan efektivitas dari proses pemasaran yang telah dilakukan. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai data yang dapat dianalisa untuk membantu marketing di masa yang akan datang. Yang kedelapan ada Supply Chain Management System atau CMN. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem ini adalah retail dan manufaktur, di mana untuk digunakan untuk melacak aliran sumber daya, bahan, dan layanan, mulai dari awal pengembangan hingga proses pengiriman atau distribusi produk. Yang kesembilan ada Transaction Processing System atau TPS. Point of Sale atau POS juga termasuk ke dalam sistem ini, di mana sistem ini dapat memungkinkan wisatawan mencari hotel atau tempat penginapan secara cepat dan berkualitas. Tugas seorang karyawan di sini adalah untuk menggunakan data sebaik mungkin untuk melaporkan tren penjualan secara bertahap.
Yang terakhir ada Human Resource Management System atau HRMS. Kategori yang terakhir ini digunakan untuk melakukan pencatatan kinerja dari karyawan serta menyusun laporan data gaji pegawai. Selanjutnya, yaitu ada contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama ada ERP atau kepanjangan dari Enterprise Resource Planning. Nah, biasanya ERP ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar, namun tidak menutup kemungkinan dapat digunakan oleh perusahaan kecil maupun rintisan. Dan ERP ini digunakan untuk memanajemen dan mengolah data yang terintegrasi antar unit dalam perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu ada Supply Chain Management atau biasa kita singkat SCM. Nah, SCM ini sangat bermanfaat bagi manajemen untuk melakukan integrasi data seperti melakukan manajemen suplai bahan baku mulai dari pemasok, produsen, pengecer hingga konsumen. Lalu yang ketiga ada Transaction Processing System atau disingkat TPS. Nah, TPS ini sangat berguna untuk melakukan pengolahan data dalam jumlah yang besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Nah, sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam bidang keuangan seperti inventaris, bank, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada yang keempat, yaitu OAS atau kepanjangan dari Office Automation System. Nah, OAS ini digunakan untuk mempermudah atau memperlancar komunikasi antar departemen dalam perusahaan. Kemudian dapat mengintegrasikannya antar server dalam perusahaan. Contohnya penggunaan email. Lalu yang kelima ada Informatic Management System atau biasa disingkat IMS. Nah, dalam sistem ini sangat mendukung yaitu proses spektrum tugas dalam organisasi. Nah, yang dimaksud spektrum tugas di sini yaitu menggabungkan beberapa tugas menjadi satu dan menjadi terintegrasi. Lalu selain itu, nah IMS ini dapat menggabungkan fungsi informasi dengan program komputerisasi. Nah, sistem ini sangat cocok untuk menganalisis sebuah informasi untuk mengambil keputusan. Lanjut yang keenam ada Knowledge Work System atau disingkat KWS. Nah, sistem ini lebih mengarah kepada hal mengintegrasikan suatu pengetahuan hal baru yang nantinya pengetahuan ini akan dimasukkan ke dalam suatu organisasi atau entitas. Nah, pengetahuan di sini yaitu sebuah hal baru yang dapat meningkatkan produktivitas ke dalam bisnis yang sedang dijalankan. Lalu ada yang ketujuh yaitu Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. Nah, GDSS ini merupakan sistem yang berfungsi untuk memecahkan suatu permasalahan yang diperoleh dari pengumpulan pengetahuan dalam suatu kelompok dan tidak bersifat individu. Pada umumnya atau biasanya ini berupa kuesioner, skenario atau maupun bisa konsultasi. Dan contoh dari sistem tersebut adalah Electronic Government. Kemudian ada ini Expert System atau IS atau Artificial Intelligence AL. Nah, sistem ini sedikit berbeda dengan sistem yang lainnya karena menggunakan kecerdasan buatan. Dan fungsi dari sistem ini yaitu menganalisis sebuah permasalahan menggunakan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Contohnya penerapannya itu terhadap sistem jadwal mekanik. Lalu yang kesembilan ada Executive Support System atau ISS. Nah, ISS ini karena berbentuk grafik dan komunikasi lainnya, jadi sangat menguntungkan seorang manajer untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.
Lalu yang terakhir ada Decision Support System atau DSS. Nah, sistem ini sangat membantu seorang manajer dalam mengambil keputusan dengan jalan mengamati lingkungan sekitar perusahaan, dan pengamatan di sini sangat penting agar bisnisnya dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas bisnis. Kemudian, apa sih manfaat dari sistem informasi manajemen ini? Tentu manfaat utamanya yaitu dapat mempermudah atau membantu lancarnya bisnis yang sedang dijalankan. Dan beberapa manfaatnya ini yaitu manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kinerja dan rencana bisnis. Lalu seorang manajer juga dapat memiliki kemampuan untuk menerima umpan balik dari kinerja bisnis yang dijalankan. Kemudian banyaknya tugas yang dialihkan dari manajemen atas ke level organisasi yang lebih efisien dengan memperhatikan faktor pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Nah, manfaat dari SIM ini juga yaitu dapat memaksimalkan manfaat dari investasi yang diberikan dengan cara melihat dan mengidentifikasi apakah sistem dan informasi berfungsi dengan semestinya atau tidak. Lalu perusahaan dapat mendorong proses peningkatan alur kerja sehingga menghasilkan penyelarasan terhadap proses bisnis yang lebih baik dan dengan kebutuhan setiap pelanggan. Lalu ada meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia sehingga dalam sistem unit kerja dapat lebih sistematis dan terorganisir. Itulah beberapa contoh dan manfaat dari sistem informasi manajemen ini. Saya alihkan kembali kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.